Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang bernama Untung Sanjaya dan rekan saya yang bernama Muhammad Fikri. Kali ini kami akan membahas 3 pertemuan. Yang pertama, kelas dan objek. Yang kedua, inner class, local class, anonymous class, dan enumeration. Yang ketiga adalah inheritance. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kelas dan objek yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri. Pada Muhammad Fikri, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Untung Sanjaya. Saya akan menjelaskan kelas dan objek. 1. Kelas dan objek. Kelas adalah sebuah blueprint yang digunakan untuk menciptakan suatu instansiasi dari objek, sedangkan objek adalah wujud dari instansiasi terhadap kelas yang secara umum merepresentasikan template sebuah objek. Oke, baiklah, kita akan memulai. Bagaimana cara membuat suatu kelas dan objek? Pertama, buat dulu kelasnya. Apa nama kelasnya? Kita buat saja itu buku. Tuh. Nama kelas harus sama dengan nama file. Dan ini bersifat case sensitif, yaitu jika huruf besar, huruf kecil itu berbeda satu sama lainnya. Oke, baiklah, kita buat sini public class buku kurung kurawal tutup. Di dalam kelas ada field atau variabel untuk menyimpan data. Mari kita buat fieldnya. Pertama, string judul buku. Kedua, buat integer tahun terbit. Kedua ini disebut field. Lalu di dalam kelas sendiri ada yang dinamakan method. Method adalah sebuah function yang ada di dalam kelas. Kita buat kita praktekkan saja di main class. Oke. Sini kita akan menginisialisasikan dahulu kelas buku ke dalam objek. Di sini A sudah menginisialisasikan objek buku, di mana kita dapat memanggil metode-metode atau field yang ada di dalam kelas buku. Kita contohnya menggunakan metode set buku yang tadi. Lalu kita masukkan parameternya tadi, apa yang mau kita jadikan judul, misalnya kancil dan serigala. Lalu jika kita print out buku, judul bukunya,
Kita gunakan A lagi, lalu judul buku. Coba kita jalankan. Maka akan ada judul buku. Pertemuan kedua, inner class, local class, anonymous class, dan enumeration. A. Inner class. Inner class merupakan sebuah fitur dari OOP Java yang dimana kita bisa membuat kelas di dalam kelas. Oke, masuk ke contohnya. Untuk menginisialisasikan inner class ini, caranya adalah pertama buat dahulu kelas objek yang memiliki kelas pertamanya. Kelas pertamanya adalah buku, lalu kelas di dalamnya adalah ada kelas penerbit. Caranya adalah buku dot, sini ada penerbit, lalu kita buat namanya mungkin Erlang aja, lalu kita inisialisasikan dahulu B, objek B, objek B, lalu dot new, lalu penerbit. Ya agak bingung ya, tapi begitulah cara inisialisasinya. Setelah itu kita dapat menggunakan objek Erlang ini yang menginisialisasikan kelas penerbit. Kita coba set penerbit to Erlangga, lalu Erlang set kota to Jakarta. Kita coba print out. Penerbit sama print Erlang dot kota terbit. Kita jalankan. Oke, begitulah cara pembuatan sebuah inner class. Lalu untuk local class dan seterusnya kami kembalikan kepada Untung Sanjaya. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fikri. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian B, local class. Local class merupakan sebuah kelas yang dideklarasikan di dalam blok, baik yang berada dalam suatu grup.
Berikut adalah contoh dari local class. Ya, di sini saya sudah menyediakannya bentuk dari local class yang saya namai dengan kelas Y. Di sini adalah menghitung format nomor. Coba kita jalankan ya. Dan ini adalah contoh dari bentuk local class. Jika dijalankan maka dia sukses. Selanjutnya adalah anonymous class. Anonymous class adalah suatu konsep dari kelas atau interface dari Java yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menganalisis sebuah objek dari kelas lain dalam waktu yang bersamaan. Dengan menggunakan anonymous class, kita dapat mempersingkat kode pemrograman seperti contoh berikut. Dan berikut adalah contoh program yang telah saya siapkan. Di sini saya telah menyiapkan kelas buku. Di sini dengan sebuah yang mempunyai deklarasi sebuah metode dari kelas buku. Ya, ini belum bisa dijalankan, maka daripada itu kita harus memasukkan metodenya ke terlebih dahulu dengan membuat pack yang baru, yaitu demo buku. Di sini dengan memasukkan sebuah metode seperti ini. Jika dijalankan, maka hasilnya dia akan memanggil sebuah deklarasi pada kelas buku. Maka ini sukses. Selanjutnya ada enumeration. Enumeration adalah sebuah tipe data yang nilainya hanya terbatas pada pilihan nilai-nilai yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Berikut adalah contoh dari enumeration yang telah saya persiapkan juga. Di sini kita bisa mencontohkan, saya menggunakan public enum nama hewan. Ini bisa disingkat. Jika kita biasanya kan kalau menggunakan Java yang lain itu kita menuliskannya satu-satu. Apabila kita menggunakan enum maka kita bisa mempersingkatnya seperti ini saja. Dan ini tidak bisa langsung dijalankan, maka ini harus menggunakan metode. Nah, seperti ini contoh metodenya. Maka jika dijalankan, dia akan memanggil nama hewan yang pada di sini yang telah dimasukkan pada demo enum. Selanjutnya ada yang terakhir adalah inheritance. Inheritance adalah sebuah pewarisan yang menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada atau kelas induk ke kelas anak. Dalam inheritance ini terdapat beberapa aturan, yaitu Java tidak mengizinkan pewarisan ganda. Jadi dalam suatu kelas itu tidak boleh ada kelas ganda di dalamnya. Yang kedua, subclass dapat melakukan pewarisan seperti superclass. Yang ketiga, data yang memiliki atribut privat tidak dapat diwariskan. Jadi segala jenis data yang di private itu tidak akan dapat diwariskan. Yang keempat, data pada kelas induk memiliki atribut publik dan protect akan diwariskan. Yang kelima, data tanpa atribut akses tetap hanya dapat diakses oleh kelas yang berada dalam package. Berikut adalah contohnya.
Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa contoh dari inheritance. Oke, di sini kita mempunyai kelas induk, yaitu kelas dosen. Di dalam kelas dosen, kita dapat menuliskan data seperti berikut. Nah, di dalam data kelas yang kedua adalah kelas ketua. Nah, kelas ketua ini dapat dimasukkan kelas dosen. Yaitu nanti misalnya di kelas ketua ini kita bisa memanggil data yang berada di kelas dosen. Seperti ini contohnya. Begitu juga dengan kelas kalab dan kelas wakil. Nah, jika dijalankan seluruh data yang ada, maka hasilnya akan contoh seperti ini. Karena saya memasukkan namanya adalah nama saya. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian hasil presentasi kami mengenai kelas dan objek, local class, inner class, anonymous, enum, dan inheritance. Saya Utun Sanjaya dan Muhammad Fikri mengucapkan undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.